Shalom, sahabat yang baik hati. Salam sehat selalu bagi kita semuanya. Kiranya kita semua di dalam penyertaan Tuhan. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini dari Ayub 19 ayat 25. Tetapi aku tahu penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Aitakas do huboto mangolu do si pangoluau jala ibana parpudi jongjong di atas orbuk. Aku tahu penebusku hidup. Kesulitan atau pergumulan hidup dapat membuat iman semakin kuat, semakin kokoh, semakin dewasa, dan bergantung sepenuhnya kepada Allah. Namun sebaliknya, keadaan sulit atau menderita tersebut dapat membuat seseorang ragu akan Tuhan. Benarkah Tuhan masih menyertai saya? Benarkah Tuhan masih memelihara hidup saya? Mungkin pertanyaan ini dapat menggambarkan keraguan seseorang akan kuasa Tuhan ketika dia menghadapi kesulitan atau penderitaan. Mungkin bisa meyakinkan hatinya tapi sedikit memunculkan keraguan. Beriman ketika semua baik-baik saja atau dalam keadaan sukses mungkin adalah lebih mudah mungkin jika dibandingkan ketika menderita. Tetapi sesulit apapun keadaan akan menolong kita semakin mengenal keberadaan Allah yang kita sembah. Sebagaimana Ayub dalam penderitaan yang dihadapinya, baik soal anaknya atau keturunannya, istrinya, hartanya, penyakit, sahabat, semua sedang dihadapinya. Memang ada saatnya Ayub seperti mempertanyakan semuanya kepada Tuhan, yang walau akhirnya Ayub meminta maaf kepada Tuhan. Keyakinan iman Ayub menolongnya dalam menghadapi setiap pergumulannya. Keyakinan imannya dapat memengaruhinya memberi tenaga dalam menanggung setiap hal yang sedang dia derita. Pada bagian tengah kitab Ayub, muncullah penegasan keyakinannya yang kuat. Aku tahu penebusku hidup. Pada zaman Israel kuno, seorang penebus adalah seorang anggota keluarga yang memberi kemerdekaan bagi seorang budak atau yang merawat seorang janda. Betapa luar biasa iman yang dimiliki oleh Ayub, terutama mengingat fakta bahwa dia tidak mengetahui tentang pembicaraan atau pertemuan Allah dan iblis, di mana Allah yang mengizinkan iblis untuk mencobai Ayub. Ayub mengira bahwa Allah yang mendatangkan semua malapetaka itu kepadanya. Menghadapi maut dan kebusukan, Ayub tetap berharap untuk melihat Allah. Dan dia berharap untuk melihat Allah dengan tubuhnya. Meskipun Ayub bergumul dengan ide pemikirannya sendiri bahwa Allah saat itu menentang dia, Ayub dengan kokoh yakin bahwa pada akhirnya Allah akan berada di pihaknya. Keyakinan ini begitu kuat sehingga Ayub menjadi salah satu yang berbicara tentang kebangkitan tubuh. Sahabat yang baik hati, bagaimanakah dengan kita? Dalam menghadapi kesulitan, dampak dari keadaan yang sedang kita hadapi mungkin tidak semenderita Ayub. Apakah kita sanggup mengatakan pengenalan dan keyakinan iman kita tentang Allah di dalam Yesus Kristus? Bahwa penebus kita hidup, Yesus kita hidup, dan dia bangkit di atas debu mengalahkan kuasa maut. Jika Yesus Kristus yang menebus manusia dengan darahnya dapat mengalahkan kuasa maut, maka dia juga sanggup menolong kita dalam segala penderitaan, pergumulan, dan kesulitan, bahkan sakit penyakit kita.
Yesus penebus kita rela mati di kayu salib untuk menganugerahkan kehidupan kepada kita. Oleh karena itu yakinlah, percayalah akan penebus kita yaitu Yesus Kristus. Dia hidup dan berkuasa atas segalanya. Iman dan keyakinan kita menolong kita dalam menghadapi segala keadaan dan pergumulan hidup ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih ya Yesus Kristus karena Engkau hidup bagi kami dan Engkaulah kehidupan kami. Engkau sumber kehidupan kami. Dan kami percaya Engkau mengalahkan segala kuasa dosa, kuasa maut, dan menganugerahkan kehidupan, pengampunan dosa, dan kebahagiaan bagi kami. Terima kasih untuk segala anugerah-Mu ya Allah. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.